kerbaunya nggak tenang nih. Hah? Lari. Nggak mau. Makan dadiah enaknya dicampur ampiang. Mau info yang beda? Nonton aja dulu sekarang. Selamat pagi pemirsa dulu sekarang. Ba akabanyo, lai sihat? Iya, dari dulu sampai sekarang Sumatera Barat kental dengan adat dan budaya yang masih dijunjung tinggi. Kota Bukit Tinggi pun menjadi salah satu saksi perpaduan sejarah masa lalu dengan dinamika masa kini. Beberapa bangunan bersejarah tetap dipertahankan. Sebut saja Menara Jam Gadang hingga Pasar Ateh atau Pasar Atas. Bahkan kuliner dari ranah Minang pun tetap setia dan bertahan seperti dulu. Yap, seperti di Pasar Ateh ini. Katanya sih kalau ke Bukit Tinggi belum afdol kalau belum kesini. Konon di sini ada minuman terenak di Indonesia loh. Ya, ini dia Cindua Langko. Minuman ini memang mirip ya dengan es cendol, tapi yang berbeda gelas isiannya dong. Hanya dengan Rp7.000 saja, pembeli sudah dapat menikmati campuran cendol, durian, ketan, dan ampiang khas ranah Minang. Ini dia nih. Wah, ini dia Cindua Langko. Itu kalau di Indonesianya cendol paket lengkap. Karena di dalamnya sudah ada nih cendolnya warnanya biasanya hijau, tapi karena terbuat dari tepung sagu warna coklat. Ada juga ketan sama duren, nggak boleh ketinggalan nih. Tapi yang khas dari sini juga itu ampiang. Ampiang itu bukan dari kerupuk amping yang meninjau ya, tapi ampingnya dari beras pulut. Wah, seperti apa sih proses pembuatan ampiang dari sini? Nih dia liputannya. Nah, sebelum membuat ampiang harus kenalan nih dari mana asal-muasalnya. Ya, ampiang ini bukan emping yang berasal dari buah melinjo ya, melainkan dari beras ketan. Maris, wah. Baka bonyo Maris. Maris sekarang lagi mulangan padi pulut. Oh gitu. Jadi ini legang panen beras pulut nih. Beras pulut buat Jadi beras semua ketan. Pulut semua. Wah, pas banget. Ini sedang panen. Boleh ikut bantu ya? Boleh. Ayo. Boleh. Yuk. Ini taruh di mana? Situ. Sana. Yuk. Yuk. Situ ya, Pak. Peminat beras ketan di Sumatera Barat terbilang cukup tinggi, apalagi di desa Kubu Gadang Padang Panjang ini. Makanya nggak heran ya, Ama Aris dan banyak petani lain lebih suka menanam beras ketan karena lebih menguntungkan. Meski sudah cukup umur, Ama Aris dan ama-ama lainnya terlihat masih cukup kuat bekerja di sawah. Cukup beruntung ya bisa menemui mereka pas lagi panen. Wih. Oh bukan gitu. Kayak mana, Bu? Salah ternyata. Gimana, Mak? Gimana, Mak? Hah? Hah? Oh gitu, nggak boleh yang gini-gini, Mak ya? Wah. Oh, nggak ahli ternyata. Coba lagi, yuk. Coba lagi. Gini, Mak ya. Gini. Benar nih? Miring. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bisa. Nah, batang yang sudah dipotong kemudian dibawa untuk proses selanjutnya. Semuanya sudah ada bagiannya ya. Kalau gitu, ikut yang sedang pukul-pukul ini yuk.
Ini namanya apa nih, Mak? Parambah padi. Parambah padi. Oh, kirain tadi kayak pemukul kasur. Nih, kayak ini mirip ya. Bukan ya, Mak ya? Ya, tujuan dipukul seperti ini agar beras ketan terpisah dari daunnya. Sangat tradisional ya pemirsa. Lalu serbuk-serbuk yang masih tersisa dihilangkan dengan cara mengangin. Kemudian beras ketan dimasukkan ke dalam karung menunggu proses penumbukan. Mak, ini kenapa kalau bikin ampiang itu harus beras pulut seperti ini, Mak? Kenapa tidak bisa yang lain? Nggak bisa yang lain. Kenapa? Kalau yang lain nggak bisa itu tipis-tipis ditumbuk. Kalau tipis ditumbuk itu kan emping. Kalau beras yang biasa ditumbuk bulat kayak beras biasa aja. Oh, jadi Kalau hancur? emping nggak hancur ditumbuk gitu. Oh gitu. Tapi enak, Enak, Mak? enak. Enak nih? Iya. Wah. Ya kita bikin yuk. penasaran. Bikin nih? Kita bikin yuk Asik. sekarang. Ayo, Mak. Yuk, yuk, yuk. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Mak. Kita angkat, Mak. Yuk. Ayo, Mak. Ah. Mak, di mana Ya. pondoknya, Mak? Tuh di situ pondoknya. Oh, yang itu? Iya tuh di situ tuh. Bagus Ntar juga ya, kita Mak ya? bikin emping di situ. Oh, di situ bikin pinknya? Iya. Asik. Nah, dari dulu sampai sekarang, cara mengolah beras ketan atau pulut menjadi ampiang nggak berubah ya pemirsa, tetap dengan cara tradisional. Beras ketan pun tetap harus disangrai atau maradang terlebih dahulu tanpa menggunakan minyak. Lihat, belum ya, Mak ya? Belum. Dikit lagi, Mak. Wih. Wah, udah mulai bunyi nih. Hampir nih, hampir. Nah, nih pemirsa. Jadi kalau untuk membuat ampiang di Bukit Tinggi ini, nih, seperti ini nih. Disangrai atau dirandang. Nah, menandakan sudah masak tadi ada ngetek-ngetek. Udah tuh. Kayak popcorn, namanya batih. Kalau sudah matang atau sudah jadi batih, artinya harus cepat-cepat diangkat ya. Karena kalau telat, susah untuk ditumbuk dan takut hancur. Nah, setelah itu masukkan beras pulut yang sudah disangrai ini ke dalam lesung batu untuk ditumbuk sampai pipih. Tapi Oke. satu-satu jangan Satu-satu. ketumbuk Jangan kan begitu tangan. ya, Mak ya. Takutnya tangan kena. Oke, Mak. Oke, Mak. Dah. Kan? Oh, Harusnya hampir. satu-satu. Jadi ini Iya, kalau satu-satu. numbuk sama yang manimang ya, Maya? Iya. Itu harus janjian dulu. Kalau nggak tadi kena tangan si Maya. Maaf ya, Maya. Ulang, Maya. Numbuk. Iya. Nah, seperti ini nih bentuk beras pulut yang sudah ditumbuk. Bentuknya pipih. Kalau sudah begini, berubah nama deh menjadi ampiang ya. Nah, ampiang ini bisa menjadi campuran beragam kuliner Minang loh. Yang paling mudah ada ampiang karambiah nih pemirsa. Cukup siram ampiang pulut ini dengan air hangat yang telah tercampur dengan parutan kelapa setengah tua. Lalu masukkan gula dan tambah sedikit garam. Alami. Aduk-aduk sampai rata lalu masukkan ke dalam cetakan. Atau mau makan begitu saja juga bisa kok. Tergantung kreasi masing-masing ya. Gimana rasanya, Mak? Enak. Nah, ini dia. Namanya apa tadi? Ampiang karambie. Ampiang karambi atau juga amping kelapa. Kelapa. Nah, ini ampiang sudah ada. Kalau gitu belum lengkap nih. Dadiahnya yang belum. Belum ada ya? Belum. Ya udah kalau gitu saya mau bikin dulu dadiahnya. Boleh? Boleh. Oke, yuk. Makan dulu. Bentar. Nah, masih ada nih kuliner khas Minang yang dari dulu sampai sekarang tetap bertahan. Yap, dadiah alias yogurtnya orang Minang yang berasal dari susu kerbau.
Konon, dadiah dipercaya berkhasiat untuk menurunkan kadar kolesterol, membantu kerja jantung, hingga menambah stamina dan daya tahan tubuh pemirsa. Wih, pantesan banyak yang suka ya. Ya, sebagai kudapan turun-temurun, gak heran ya banyak pedagang yang menjual dadiah di pasar tradisional. Salah satu yang jago banget membuat dadiah adalah Unimur. Ia juga memiliki ternak kerbau di Ngarai Sianok, Bukit Tinggi. Nah, ini dia si pemiliknya nih. Iya, iya. Uni, pagi ini kan kebunnya banyak nih. Ya, Kita mau ngapain dulu nih? kita bawa keluar, Mau keluar, bawa lapangan, jemur dulu. jemur dulu. Setelah itu? Biar nggak stres kan? Setelah itu apa lagi? Nanti diperah. Baru diperah. Ya, Saya sabar, pengen perah si kerbaunya ini. Yuk, kita keluar dulu yuk. ya, ya. Saya bawa yang gimana? Yang ini aja. Yang ini? Ah, Udah. Gitu. Ternyata susah juga ya menarik kerbau keluar dari kandang nih. Mungkin dia nggak mau diperah susunya hari ini nih. Beruntung cuaca hari ini cerah banget, jadi pas banget ya untuk jemur kerbau betina ini. Oh iya, total kerbau yang ada di sini berjumlah 24 ekor. Semuanya produktif dan sehat untuk diperah susunya. Nah, selain kandangnya harus bersih, saat memerah susu pun harus diperhatikan juga ya kondisi fisik kerbau. Ini kalau nandakan dia sehat tuh gimana, Bu? Ini hidungnya berair. Oh, basah seperti Ya, ini ya? basah. Berarti kalau sakit, kering? Kalau sakit kering. Oh, nah setelah itu mau kemana lagi nih? Ini diperas. Oh, perahan langsung ya? Ya Diperas udah. langsung. Yang ini ya? Ya. Oke, yuk. Ayo. Kerbaunya nggak tenang nih. Nah, jadi kalau untuk memerah susu kerbau, ini memang harus dilihat dulu nih kondisi kerbaunya, apakah dalam keadaan tenang atau tidak. Kalau karena nggak tenang nih, agak susah merahnya. Tuh lihat seperti ini nih, gerak-geraknya banyak. Wah, kalau kerbaunya nggak mood, jangan harap deh mau dipegang, apalagi diperah susunya. Bisa-bisa kerbaunya marah dan kita malah ditendang. Kerbaunya berpindah seperti ini karena nggak tenang. Tapi saya pengen coba dulu nih. Lari. Lari. Nggak mau. Nggak mau ya, Pak ya? Oh, malu. Wih. Nggak bisa lagi. Jadi ini lagi nggak tenang. Memang nggak susah sih. Kata si bapak tadi ini harus palingan sendiri, Pak ya. Udah gitu dalam keadaan tenang, tidak yang ramai seperti ini untuk mendapatkan susu kerbaunya. Tuh lihat. Tuh, berontak. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Susu yang didapat masih bisa kok untuk dibuat dadiahnya. Lumayan banyak sih dapat susu kerbaunya, 1,5 liter. Soalnya kerbaunya ngamuk, jadi agak susah. Jadi kita nih ngapa dulu nih, Uni? Disaring dulu. Saring dulu. Kita saring dulu susunya. Saring ya. Ya. Susu kerbau yang sudah disaring dimasukkan ke dalam tabung bambu berukuran sekitar 20 cm. Kemudian ditutup dengan daun pisang dan harus didiamkan selama 1 hari di suhu ruang. Tujuannya agar susunya mengental. Nah, ini dia yang sudah melewati fermentasi selama 1 malam nih. Pengen lihat seperti apa. Tadi kan cair tuh. Seperti apa ya hasilnya? Wah, jadi padat ya, Bu ya? Jadi beku. Tekstur susu kerbau yang sudah didiamkan berubah mengental dan padat. Bahkan kalau dibalik pun gak bakal tumpah. Dadiah juga ada masa expirednya loh pemirsa. Paling baik dikonsumsi dalam rentang waktu 1 minggu sejak susu dimasukkan ke dalam tabung bambu. Nah, dadiah ini paling cocok jika dicampur dengan ampiang dan menjadi kudapan tradisional Minang yang paling dicari. Cara membuat ampiang dadiah ini sebenarnya cukup mudah. Asalkan ampiang dan dadiahnya sudah ada. Semua ya. Ya, keluarkan dulu dadiahnya dari bambu.
Lalu tambahkan ampiangnya dan siram dengan gula aren cair. Kalau sudah tercampur, tandanya sudah siap untuk dimakan. Makanan khas Padang yang satu ini jika dilihat sekilas memang mirip bubur sumsum. Tapi soal rasa dan cara pembuatannya berbeda ya pemirsa. Sudah? Wah, udah nggak sabar lagi mau makan. Ini seger banget nih. Ini apa namanya apa, Bu? Ampiang dadia. Ampiang dadia. Ini sebenarnya kalau kita lihat nih seperti yogurtnya suku Minangkabau. Nih, teksturnya mirip tuh. Tapi ditambah ampiang. Kita cicip ya. Makan ya, Bu ya. Dulu dadia dimakan sebagai pengganti lauk untuk teman makan nasi di kalangan suku Minangkabau. Dengan bertambah majunya perkembangan kuliner, dadia saat ini lebih dikenal sebagai menu sarapan yang dihidangkan bersama ampiang dan cairan gula merah. Kalau untuk urusan rasa, jangan ditanya, lama bana. Nah, tetap di dulu sekarang ya, masih ada yang seru setelah ini.